Oke, selamat siang semuanya sahabat PAM. Kali ini kita berkesempatan mudah-mudahan kita bisa sharing terkait ilmu PMK di sini. Kebetulan juga kita sudah kedatangan nanti Dokter Samsul. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menunggu vaksin PMK dari daerah setempat agak sedikit lama, teman-teman juga bisa melakukan vaksin mandiri ya. Vaksin mandiri intinya kalau ada yang bisa memberikan informasi terkait vaksin mandiri, teman-teman segerakan karena isunya beberapa kandang ini agak sedikit ironis ya. Artinya banyak kejadian meninggalkan tempat, artinya sapi kita mati karena terlambat terkait kasus penanganan PMK. PMK khususnya di daerah kami ini sangat tinggi sekali, teman-teman. Nah, kita akan melakukan pencegahan untuk bagaimana caranya kita memberikan vaksinasi terhadap hewan-hewan yang kita miliki semua, teman-teman. Nah, di sini sudah ada Dokter Samsul. Hai dok, sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Salam. kita sudah ada Dokter Samsul. Bang, saya minta tolong sama Pak Dok, gambaran di luar sana terkait PMK sudah seperti apa, Pak? Jadi kondisi PMK saat ini ya Hmm, cukup mengkhawatirkan. hmm. Maksudnya mengkhawatirkan tuh hampir rata-rata kandang itu sudah terinfeksi PMK ya, Bang Bim. Iya, siap. Eh, Sekarang upaya kita, Hmm, upaya teman-teman lah meminimalisir atau mencegah dari penularan virus PMK tersebut ada dua kalau menurut saya, Bang Bim. hmm, Yang pertama, ketika sapi atau kandang si itu sudah terkontaminasi, mau nggak mau kan harus dilakukan pengobatan. Ya. betul. Pengobatan secara intensif dan terarah. Hmm, Yang pertama. Yang kedua, ketika ada kandang yang belum terinfeksi, dalam artian kandang itu masih dianggap aman dan belum ada penularan PMK, alangkah lebih baiknya untuk segera dilakukan vaksinasi. yes, yes. Jadi vaksinasi itu ada dua. Yang pertama ini terkait vaksinasi PMK ya. Yang pertama itu eh, vaksinasi mandiri Hmm, yang insya Allah kita lakukan pada hari ini ya Bang Bim. ya, siap. Kita melakukan vaksinasi PMK secara mandiri. Kenapa saya bilang mandiri? Karena memang dari pengadaan vaksinnya tersebut kita lakukan secara mandiri tanpa melakukan koordinasi atau berkontribusi dari pemerintah setempat. Ya, karena memang kita alhamdulillah udah dapat vaksin. Hari ini kita akan melakukan vaksinasi tersebut. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa melalui pemerintah daerah setempat atau dinas peternakan terkait. Hmm, Teman-teman ada di mana lokasinya? Ada di Bogor kah, Depok kah, atau di Jakarta hmm, mungkin? Teman-teman bisa lapor diri aja, hmm. bisa lapor diri ke dinas terkait, nanti bisa cepat ditindaklanjuti. Itu Iya. Bang Bim. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mau ngebantu para peternak yang ada di luar sana nih, Bang ya, kita bisa nggak kira-kira bantu apa namanya? Artinya gini, ada yang nanya nih, pasti nanti akan ada yang nanya nih, Oke. para subscriber kita atau di luar subscriber kita akan nanya, "Bang, itu vaksinasi mandirinya gimana caranya? Atau gimana cara dapatinya?" gitu. Ada apa namanya, masukan? Karena memang kemarin saya juga dapat informasi terkait vaksin vaksin yang dari pemerintah ya, yang Hmm, bantuan dari pemerintah itu kan dari kementerian dan itu pun ada karena ada desakan dari teman-teman APPSI ya. Kita mhm, juga nggak munafik nggak bohong. Di situ kan ada desakan dari teman-teman APPSI melalui Kementerian Pertanian maka turunlah. Ya walaupun dianggap teman-teman itu agak terlambat ya Bang Bim. Karena mhm, memang mhm. virusnya ini kan udah menyebar dan hampir nasional lah, merata nasional. Iya, Jadi ini. balik lagi ke teman-teman ketika teman-teman mungkin keterbatasan untuk mengakses ke pemerintah setempat gitu, ke dinas peternakan terkait, mungkin bisa melalui eh, langsung ke distributor vaksin, Oh, distributor vaksin ya. distributor vaksin dan mereka pun masih melayani gitu. Kalau misal Oke. seandainya kita mau beli secara pribadi gitu, Hmm. mandiri gitu. Karena memang eh, itu beda merek, Bang Bim. Beda merek ya. Yang vaksin yang kita beli mandiri sama vaksin yang digunakan dari pemerintah Hmm. itu beda merek gitu. Oh, oke, 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 oke. Nah, berarti teman-teman udah cukup lumayan jelas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh terkait vaksinasi secara mandiri, teman-teman bisa hubungi atau search di Google Map mungkin biasanya Betul. ada
Ada kok. seperti tempat distributor Sekarang udah banyak Bang obat-obatan Bim. ya. Sekarang udah banyak. Sudah banyak ya? Udah Oke. banyak. Ya benar. Nggak mesti teman-teman ke distributor. Kadang-kadang besar pun biasanya mereka nyetok dengan jumlah yang banyak dan mereka biasanya juga jual. Oke. Ya, semoga PMK ini benar-benar hilang di muka bumi ini, teman-teman. Kalaupun memang sudah terinfeksi, teman-teman jangan panik. Lakukan terus tindakan apa yang memang harus dilakukan ketika terjadi penyakit Di channel PMK kita ya. juga kan ada ya Bang Bim? Ya, ada di channel kita, teman-teman juga bisa perhatikan aja Nanti channelnya. bisa disematkan Bang Bim yang Sematkan ya. diskusi kita Terkait terkait PMK. PMK. Betul, nanti Oke, disematkan aja di video ini. Siap. Boleh, berarti kita langsung Ya, lanjut kita langsung aja. vaksinasi ya. Oke, teman-teman. Kita langsung proses ke vaksinasinya, teman-teman. Yang, Bang Yang, itu ngapain? Yang Bali dulu berarti, Bang? Iya, yang Bali semua. Kan Bali semua kita vaksinnya. Mulai dari mana? Dari situ aja kali, Bang. Dari sini ya? Dari sini ya, bismillah ya, kita vaksinasi PMK. Semoga teman-teman juga dapat pembelajaran bermakna dari sini. Artinya kita juga, dari atas lu saya nggak apa-apa, pribadi dari juga di depan. sini masih posisinya belajar bagaimana kita bisa mengembangkan untuk dunia peternak hal-hal yang memang kita anggap sepele itu bisa menjadi musuh terbesar kita. Nah, ini kita sudah lakukan vaksinasi. Yes, satu sudah finish. Yang kedua, bismillah. Lalu Bang Bim, lu jangan di situ Bang Bim. Nah, ini penyuntikan vaksinasi PMK yang kedua nih. Panjang. Kencangin aja, nggak apa-apa. Bentar. Nah, ini buat teman-teman yang kandangnya masih bersih dari PMK, saya menyarankan untuk menyegerakan terkait vaksinasi PMK agar semua benar-benar terhindar dari PMK, teman-teman. Karena kasus sudah cukup lumayan banyak dari kandang ke kandang. Yang memang radiusnya berapa kilo sih, Dok? Dia penularannya bisa 3 km masih bisa tertular Bang Bim. 3 km ya. Dan dia biasanya terbawa dari manusia, dari banyak faktor pembawanya. Oh, itu banyak faktor ya. Karena memang kan di teorinya pun saking kecilnya virus bisa terbawa lewat angin Bang Bim. Iya, lewat angin. Kalau dari kayak nyamuk, lalat, bisa juga. Bisa ya. Makanya ada 2 faktor yang harus diperhatikan teman-teman, yang harus dijaga ya sekarang. Yang pertama faktornya apa tuh, Yang pertama itu kalau bisa jangan belanja sapi dulu. Jangan belanja sapi dulu. Bener, karena memang penularan paling tinggi pembawanya itu yaitu sapi baru. Pasti. Yang kedua tuh vaksinasi. Ya, tuh. Yang kedua vaksinasi ya. Ini pelaksanaan kita vaksin hari ini di sapi Bali ya. Iya. Karena memang sapi Jawa kita udah kita vaksin semua Bang Bim. Iya, kalau sapi Jawa insya Allah udah aman kita ya. Ya, insya Allah udah aman. Mudah-mudahan aman ya. Nah, ini sapi Bali yang kemarin baru turun nih teman-teman. Semuanya kita vaksinasi terkait PMK. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, Dok ya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti Dokter Samsul juga udah nggak ada nggak ada kerjaan untuk memberikan kesehatan kepada hewan-hewan ya. Berarti insya Allah hewan-hewan yang ada di kandang LPS Farm ini semua keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kerjaannya jadi ringan Bang Samsul, Dokter Samsul ini.
banget di sapi. Oh, lompat Bi. Ada penampakan juga ya di depannya itu ya. Seksi banget lagi. Penampakan di depan yang mohon maaf kalau teman-teman terjadi rusak pandangan. Kulitnya ngapa ini begini? Nah, kulitnya. Udah keberapa tuh? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ekor yang sudah tersuntik vaksinasi PMK. Ya buat para peternak, pemilik sapi-sapi hebat di luar sana, kita doa bersama teman-teman, semoga sapi-sapi kita semua di seluruh dunia pemelihara sapi mudah-mudahan semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat, dan sapi ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Dan semoga juga sapinya bisa kita panen ya teman-teman ya semua ya. Gitu. Untuk para penonton setia, para subscriber LPS Farm, silakan di komentar berikan masukan kepada kami. Mohon maaf kalau misalkan pengarahan yang kami berikan kurang baik, atau ada masukan buat kami agar kami bisa belajar terus untuk jauh lebih baik lagi teman-teman. Dan semoga channel di LPS Farm ini kami bisa memberikan channel yang benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalaupun teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman silakan komentar aja, isi di kolom komentar. Yang belum like dan subscribe silakan di like dan di komen. Jika konten ini bermanfaat, sebarluaskan lagi manfaatnya agar lebih besar lagi teman-teman. Udah ke-12 ya. Udah yang sapi yang ke-12 nih teman-teman. Sudah berapa menit Bang Febi? 13 menit ya. Oke, 13 menit. Biar teman-teman nggak bosan nontonnya, ini semua kita akan vaksinasi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan terkait vaksinasi ini. Sampai sini Bi, sampai nanti nomor 20 aja. Kayak gitu biar teman-teman nontonnya nggak terlalu lama ya. Biar nggak boring juga teman-teman apa yang teman-teman lihat. Ini salah satu proses penyuntikan vaksinasi PMK teman-teman. Pas lagi nyuntik deketin kali Bi, pas lagi nyuntik deketin biar teman-teman yang mau vaksinasi PMK secara mandiri teman-teman bisa paham ya. Lalu Jang, gue isi ulang dulu Jang. Berapa ekor lagi Jang, hitung Jang? Berapa? Oke. 9.
Oke, teman-teman, kita sudahi dan kita akhiri, teman-teman. Stay tune terus di LPS Farm. Thank you sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye. Jangan